semuanya, kami dari kelompok 1 akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana cara mendesain primer qPCR untuk mendeteksi virus SARS-CoV-2 menggunakan website IDT-DNA. Sebelum itu, kita kenalan yuk sama kelompok 1. Ada Ahmad Azhar, Anissa Ikhlas Sarawati, Nuria Gayosi, Sri Haryani, dan Widya Astuti. Pada Desember 2019 di kota Wuhan, Cina, ditemukan jenis virus baru yang dapat menyebabkan sindrom pernafasan akut. Awalnya, virus ini dinamakan nCoV 2019, lalu diubah oleh International Committee of Taxonomy of Viruses menjadi SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Sedangkan COVID-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. WHO menetapkan darurat kesehatan global karena virus ini telah menewaskan banyak orang di seluruh dunia. Apa itu virus corona? Coronavirus berasal dari bahasa Latin yang diambil dari kata corona, yang berarti mahkota. Karena partikel virus tersebut tampak seperti sinar yang mengelilingi matahari. Taksonomi dari SARS-CoV-2, ordonya Nidovirales, familinya Coronaviridae, upafamilinya Orthocoronavirinae, genusnya Beta Coronaviridae, dan spesiesnya SARS-CoV-2. Selanjutnya, struktur coronavirus. Genom virus ini mengodekan protein-protein non-struktural. Beberapa protein ini diperlukan untuk membentuk kompleks transkriptase replikasi. Yang pertama, ada nukleokapsid protein, berfungsi untuk terikat pada genom RNA dan membentuk nukleokapsid. Yang kedua, ada envelope glikoprotein yang berfungsi sebagai interaksi dengan M untuk membentuk amplop virus. Yang ketiga, ada spike protein, berfungsi mengikat reseptor sel inang agar virus dapat masuk ke dalam sel inang. Yang keempat, membran glikoprotein, yaitu sebagai pusat pengatur perakitan virus. Yang terakhir, ada materi genetik, yaitu berupa RNA single strand. Pemilihan desain primer menggunakan IDT, Integrated DNA Technologies. Banyak sekali metode yang digunakan untuk deteksi COVID-19. Salah satunya yang menurut penelitian sangat efektif adalah tes asam nukleat atau RNA menggunakan qPCR. Seperti yang telah kita ketahui bahwa materi genetik RNA pada virus SARS-CoV-2 merupakan salah satu target penting untuk pengujian diagnosis COVID-19. Dengan menggunakan informasi data genom SARS-CoV-2 yang telah dirilis di database, primer serta probe dapat didesain untuk mentargetkan gen yang terdapat pada SARS-CoV-2. Pada metode qPCR, peneliti tidak hanya dapat mendeteksi keberadaan suatu gen, tetapi juga mengetahui kuantitas gen target pada sampel hingga membandingkan ekspresi gen pada sampel. Hasil tes qPCR dapat bersifat kualitatif, ditandai dengan ada atau tidaknya sequence, atau kuantitatif, dengan menghitung jumlah copy number DNA. Keutamaan dari metode qPCR ini yaitu dapat menentukan jumlah awal salinan atau copy number DNA template dengan akurasi, cepat, dan sensitivitas yang tinggi. Deteksi secara qPCR ditandai dengan dimasukkannya molekul reporter fluorescent yang menghasilkan fluoresensi. Adanya peningkatan sinyal fluorescence akan menunjukkan terjadinya amplifikasi gen target. Deteksi qPCR pada umumnya menggunakan CyberGreen dan probes. CyberGreen akan merikatkan dengan semua DNA untai ganda dan menghasilkan sinyal fluorescence. Sedangkan probes, jika probes masih utuh, maka tidak ada sinyal yang dideteksi atau tidak ada gen target. Sinyal fluorescence akan muncul jika probe dipecah oleh enzim. Untuk mendapatkan desain primer serta probe,
Untuk gen target spesifik SARS-CoV-2, banyak sekali beberapa perusahaan yang menyediakan pembuatan primer untuk qPCR dan memudahkan para peneliti agar mendapatkan hasil pemeriksaan yang baik dan tepat. Salah satunya adalah IDT, Integrated DNA Technology. IDT menyediakan pembuatan atau desain primer sesuai dengan gen spesifik yang telah ditentukan oleh peneliti. Untuk mendesain sebuah primer, IDT menyediakan pilihan primer quest tool supaya para peneliti dapat memesan desain primer yang tepat untuk gen spesifik yang akan diteliti. Berikut adalah tampilan layar utama pada IDT website. IDT memberikan berbagai macam pilihan bagi peneliti untuk memesan desain primer pilihannya. Pada bagian menu utama, terdapat pilihan tools di mana terdapat primer quest tool, real-time PCR tool, pre-design qPCR, dan prime-time multiplex dye selection. Pre-design qPCR assay digunakan untuk mendeteksi ekspresi gen dengan prime-time pre-design qPCR assay. Pengguna dapat memilih tes berbasis probe atau probe-based assay atau tes berbasis pewarna interkalasi atau intercalating dye-based assay untuk analisis gen dari manusia atau tikus, tergantung dengan housekeeping yang ingin diteliti. Sedangkan prime-time multiplex dye selection juga mendeteksi ekspresi gen dengan prime-time pre-design qPCR assay dan dipilih jika peneliti ingin menggunakan 2 atau lebih gen target yang teramplifikasi dalam reaksi yang sama dan menggunakan lebih dari satu set primer dalam satu tabung. Langkah singkat memesan primer pada IDT menggunakan primer quest tool. Langkah pertama yaitu buat akun IDT dan login akun. Langkah kedua yaitu paste sequence target yang diinginkan. Langkah ketiga yaitu pilih desain primer. Terdapat 3 macam pilihan, seperti PCR2 primers untuk standar PCR, qPCR2 primers plus probe untuk qPCR dengan 2 primer dan probe, qPCR2 primers intercalating dyes untuk qPCR dengan 2 primer dan intercalating dye seperti Tiger Cream. Langkah keempat yaitu memilih desain primer yang diinginkan. IDT akan memberikan beberapa pilihan primer yang menghasilkan desain yang sesuai dengan kebutuhan pemesan. IDT memberikan peringkat secara berurutan dengan desain optimal. Desain primer yang optimal biasanya ditampilkan pada urutan teratas. Untuk membuat akun, kita harus masuk website idtdna.com. Selanjutnya, setelah masuk website, pilih sign in pada pojok kanan atas. Lalu pilih register. Dan isi biodata kalian. Masukkan password. Nama kalian, email, lalu nama penanggung jawab laboratorium atau nama kepala laboratorium kalian. Setelah itu, klik save. Tapi sebelum itu, pastikan seluruh
Nah, contohnya seperti ini. Pastikan bahwa kalian mengisi biodata kalian dengan benar. Oke, jika yakin sudah benar, klik save. Ya, jika sudah selesai, maka kalian akan otomatis langsung login ke website IDT-nya. Seperti ini. Ya, bisa dilihat sudah langsung login ke website IDT-nya. Kalian juga akan menerima email dari IDT-nya untuk konfirmasi bahwa kalian telah sukses untuk membuat akun IDT. Prosedur desain primer qPCR untuk SARS-CoV-2 dengan software IDT DNA. Sebelum melakukan desain primer, maka kita harus tahu sequence dari gen mana yang akan kita desain primernya. Maka pertama-tama kita buka situs NCBI, lalu akan muncul tampilan awal NCBI seperti ini. Pilih nucleotide, lalu masukkan gen target yang akan kita deteksi. Dalam hal ini gen ORF1AB. Lalu klik search. Kemudian akan muncul hasil pencarian dari gen ORF1AB. Nah, dalam hal ini kita spesifik deteksi untuk SARS-CoV-2. Maka kita klik SARS-CoV-2 pada bagian top organisme. Lalu akan muncul hasil pencarian yang lebih sedikit dari sebelumnya. Untuk mempermudah kita menentukan gen mana yang tepat, yang sesuai target kita, maka bisa dipilih beberapa opsi di sini. Dalam hal ini kita akan custom range panjang sequence-nya. Kita menggunakan panjang sequence antara 1000 sampai 1500. Lalu apply. Nah, lalu hasil pencarian akan tersisa lebih sedikit lagi. Di sini ada 6 sequence yang tersisa. Di sini kami memilih gen dengan panjang 1200 base pair dari SARS-CoV-2 gen ORF1AB pada human yang berasal dari Iran. Lalu diklik. Lalu akan muncul tampilan gen bank dari gen yang kita pilih tadi. Copy session number-nya. Lalu langkah selanjutnya, buka website untuk desain primer real-time PCR. Salah satunya yaitu ada IDT DNA. Lalu akan muncul tampilan awal dari website IDT DNA seperti ini. Lalu pada bagian tools dipilih. Nah, pada bagian qPCR, selesai desain, pilih primer quest tool. Sebelum diarahkan untuk desain primer, sebelumnya kita diminta untuk masuk ke akun IDT DNA. Karena sebelumnya kita sudah membuat akun IDT DNA, maka langkah selanjutnya tinggal masukkan username, lalu password, lalu sign in. Lalu kita akan secara otomatis diarahkan untuk menginput sequence target yang akan kita desain primernya.
Ada 3 cara untuk memasukkan sekuen ke IDT DNA. Yang pertama, masukkan sekuen dengan cara manual, lalu bisa dengan download menggunakan GenBank atau menggunakan accession number, lalu bisa juga dengan mengupload sequence dari file Excel. Di sini yang kita gunakan adalah dengan menggunakan accession number. Accession number yang sudah kita copy lalu dipaste, lalu get sequence. Maka sequence akan otomatis masuk ke kolom sequence. Selanjutnya, pilih qBCR to primers plus probe. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini dan akan terlihat 5 set primer dan probe yang direkomendasikan oleh IDT DNA. Syarat desain primer dan probe. Dalam melakukan desain primer dan probe, tentu saja memiliki syarat kualifikasi apakah desain primer dan probe yang telah kita lakukan itu layak digunakan atau tidak. Nah, syaratnya yang pertama ada panjang. Untuk primer, range-nya 18-30 dan idealnya 22. Dan probe, range-nya 20-28, idealnya 24. Amplicon memiliki range 70-150 dan idealnya 100. Kedua, ada melting temperature. Untuk primer, range-nya 60-64 derajat Celcius dan idealnya 62 derajat Celcius. Dan probe, range-nya 66-70 derajat Celcius, idealnya 68 derajat Celcius. Untuk GC kontennya, primer 35-65% range-nya dan idealnya 50%. Dan probe range-nya 35-65% juga, idealnya 50%, jadi setara. Identifikasi hasil desain primer dan probe. Setelah melakukan desain primer dan probe, tentu saja kita harus mengidentifikasi apakah primer dan probe yang telah kita desain itu sesuai dengan syarat primer dan probe desain. Nah, yang pertama, untuk set yang pertama, forward primers, panjangnya 22, TM-nya 62, dan GC persennya 45. Sedangkan syarat desain primernya, range-nya 18-30 untuk panjang, kemudian untuk melting temperaturnya 60-64 derajat Celcius, dan untuk GC kontennya 35-65%. Berarti sesuai dengan syarat. Nah, untuk probe-nya, panjang 24, TM 68, dan GC persennya 50. Nah, untuk probe, panjangnya dalam range syaratnya, range-nya itu 20-28 dan melting temperatur 66-70 derajat Celcius, dan GC kontennya 35-65%. Nah, ini juga sesuai dengan syarat desain primer dan probe. Untuk reverse primernya, dia sama dengan forward primer kebetulan, sehingga sama juga sesuai syarat desain primer, sehingga set 1 sesuai dengan syarat desain primer. Untuk set 2, forward primernya panjang 20, TM-nya 62, GC persennya 50. Dan untuk probe-nya panjang 24, TM-nya 68, GC persennya 54. Untuk reverse primernya panjang 22, TM-nya 62 dan GC persennya 50. Untuk set kedua juga sama, dia sesuai dengan syarat desain primer dan probe. Untuk set yang ketiga, forward primernya memiliki panjang 23, TM 62, GC persennya 43. Untuk probe-nya panjang 25, TM-nya 68, GC persennya 52. Dan reverse primer panjangnya 25, TM 62 dan GC persennya 40. Untuk set yang ketiga juga sesuai dengan syarat desain primer dan probe. Set yang keempat, forward primernya memiliki panjang 21, TM 62, GC persennya 43. Probe-nya memiliki panjang 24, TM-nya 68, GC persennya 50. Untuk reverse primernya panjangnya 22, TM-nya 62 dan GC persennya 45. Untuk set yang keempat
sesuai dengan syarat desain primer. Nah, set yang kelima, forward primernya panjangnya 22, TM-nya 62, GC persennya 41, dan propnya panjangnya 24, TM-nya 68, GC persennya 54, dan reverse primernya panjangnya 21, TM-nya 62, GC persennya 48 sesuai dengan syarat desain primer. Sekian dari kami, terima kasih.